Hai guys, back again with us, Gons FM and Radius. Jadi di segmen kita kali Oke, oh lanjut. my god. Oke. Ini setannya terus. Iya. Oke, jadi di segmen kita kali ini kita mau bahas yang sedikit beda sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita mau bahas kisah-kisah horor yang ada di Gonzaga maupun di Canisius. Canisius itu sekolahnya udah lama kan? Oh, udah lama banget dong, Udah jadul kan? 1927. 1927. Sedangkan Gons Kita 1987. Yes. Jadi dua-duanya tuh sekolah lama yang udah bertahun-tahun dan bangunannya pun udah agak lama-lama gitu. Ih. Jadi Ya, kita langsung gitulah. aja. Oh, tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Ini ada siapa di sini? Halo guys, gue Mikael Gunawan dari CC. Gua Patri Wisnu dari CC juga. Kenalin semua, nama gue Eren dari Gons. Dan gue Ella dari Gonzaga juga. Oke, kita langsung aja mulai dari tuan rumah dulu kali ya, karena kita Dari lagi kita. di Gonzaga. Oke. Kita cerita yang Gons dulu. Eren mungkin bisa memulai, mungkin backstory dulu ya. Boleh, Kenapa Gonzaga itu dibangun, asal muasal Gonzaga berdiri itu gimana? Jadi Ya, ini backstory-nya dulu biar Oh, nyambung ada. nanti. ini backstory dulu. Sebenarnya yang harus kita perhatikan tuh tanah Gons ini emang dari awal kan milik KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, dan ini udah dimiliki oleh KAJ sekitar puluhan tahun. Bahkan sebelum Gonzaga udah Iya, dibangunkan, dan iya. titik perbatasan tanahnya itu dari lampu merah Penfield sampai katanya sampai Ampera. Ampera, sampai Itu Ampera. gede banget. Nah, Sampai sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membangun awalnya seminari dulu. Iya. Seminari dulu, bukan sekolah. Habis itu lanjutnya gimana lah? Sorry. Seminari dulu, terus karena kan kita bikin seminari yang ada di Jakarta Selatan, karena kan belum ada waktu itu. Dan dibangunlah sekolah yang khusus seminaris ini sebenarnya. Jadi awalnya bukan sekolah umum, sekolah buat para seminaris. Tapi ya lambat laun akhirnya dibangunlah sekolah yang buka buat anak-anak awam yang bukan seminaris pun bisa untuk sekolah di sini. Sampai pada akhirnya awal-awal kan cuma cowok-cowok yang bisa sekolah di Gonzaga. Betul. Sampai di angkatan ketiga ya, sekitar ketiga. Angkatan ketiga. Iya, Angkatan itu 3, baru angkatan 4. cewek bisa masuk. Nah, jadi memang karena sekolah ini dulunya tanah kosong lama. Cukup ya, lama sebenarnya, hutan-hutan lah. Iya, jadi Karena ya, emang daerah Pejaten betul. emang di saat itu sebenarnya sepi. Bahkan sampai gue cerita dikit nih, soalnya kan gue punya gue kan rumah juga kebetulan di Pejaten Yes. juga. Gue diceritain sama nyokap gue juga. Rumah di Pejaten tuh dulu sepi di mana-mana. Bahkan gue diceritain katanya oma gue dulu kan rumah dari dulu di sini. Ditanyain rumah di mana? Di Pejaten. Nah, nggak ada apa-apa kayak di hutan gitu. Katanya gitu. Karena emang daerah sini tuh emang dulu sepi. Ya. Dan tanah ini sudah lama kosong. Dan Iya, akhirnya makanya dibangun sekolah. Begitu dibangun bangunan ya wajar lah kalau misalnya ada distraction. Tuh. Dan juga katanya kalau gak salah tuh di sekitar sini, gue lupa di mana. Itu ada pemakaman makam Iya, pahlawan. makam pahlawan. Ha-ha. Nah itu dia. Jadi di Pejaten ya? Situ yang Ada, itu kalau- Iya, Wiraguna. Iya, betul, Nah, betul. di daerah situ belakangnya itu ada taman makam pahlawan. Oh. Katanya waktu sebelum sekolah ini dibangun banyak mayat-mayatnya yang dipindah lah ke tanah di Tanah di Gonzaga sekitar ini. sini. Nah, itu legendanya, Itu asal legendanya, usulnya. asal usul Gonzaga. Tapi katanya sih sekarang sebelum sekolah ini dibangun, sebelum ada gedungnya ya, mayat-mayatnya sudah diamankan, sudah dipindahkan, ya udah ada izin dan segala macam lah. Semoga aman. Semoga aman. Tapi lambat laun beberapa tahun sekolah ya namanya juga bangunan ya, wajar kan, ada Wajar lah. ada yang nunggu, ada yang jaga ya. Tapi adalah satu cerita waktu itu, ini cerita legend dari salah satu guru kita yang emang udah senior tapi masih belum pensiun sampai sekarang. Betul. Jadi waktu itu lagi masa-masa Gonsfest. Dan waktu Dulu itu, namanya masih GSM. namanya masih GSM, Gonzaga School Gonzaga, Meeting. ya, Ini sekitaran Gonzaga School tahun Meeting. 2000-an ada kali. Ya. Nah, terus gimana, Ron? Gue cerita dulu ya. Ceritanya Oke. boleh. Ceritanya ada satu guru kita, sebut nama ya. Gak usah kali ya. Nggak usah. Oke, sebut aja namanya Ibu. Ibu. Si Ibu ini Ibu bapak. memang udah ngajar dari angkatan awal-awal, mungkin dari angkatan 2, angkatan 1. Angkatan 2, angkatan 1 Iya, adalah. Iya, pokoknya udah lama. Dan mungkin punya sedikit kepekaan yang lebih atau punya sedikit
apa ya, bakat yang lebih dari orang lain, jadi lebih peka, terus lebih ngerti yang kayak gitu-gitu. Sampai dulu itu setiap guru ada tugasnya masing-masing, jadwal buat ngejaga dan mobilisasi buat ngejagain GSM ini, buat mobile lah, ya buat ngamanin. Nah terus si ibu ini ditugasin lah di satu malam yang sebenarnya ibu ini tuh udah nolak karena pada hari itu dia mau nganter anaknya les. Tapi kepala sekolah kita waktu itu maksa kayak, udahlah kamu aja yang jaga, nanti kamu tahu alasannya kenapa. Oke, sampai situ nih. Terus ibu ini cerita ke kita. Ibu ini udah berusaha nego dan berusaha nolak, tapi nggak diizinin, kayak bener-bener dipaksa, pokoknya kamu harus kamu. Sampai akhirnya dia ngejaga, dan di sore itu dia lagi duduk di meja piket, lalu dia ngelihat ada satu murid cewek perempuan pakai bandana turunlah dari tangga, tek turun, terus nyapa, ya biasalah, hai ibu. Terus cewek ini kayak centil-centil gitu, maksudnya kayak, ibu saya cantik nggak, kayak gitu gitulah, ya biasa aja sebenarnya, nyapa aja. Udah, saya cantik nggak, pergilah anak itu. Ibunya nanggepin ya kayak biasa juga, cantik dong kayak biasanya gitu. Ya gitu lah. Tenang. Lanjut. Belum nih, ini belum serem. Terus si ibu ini ya biasa aja, nyapa biasanya. Lanjut. Nyapa biasa, terus udah selesai. Sampai akhirnya udah lumayan maghrib, sore, menjelang maghrib, menjelang malam. Ibu ini patroli lagi ke depan sini nih, deket sini. Gua Maria. Ya kalau kalian Sekitaran tahu situ lah. ya sekolah kita ya pokoknya depan ruangan yang lagi kita pakai sekarang. Ke situ, terus tiba-tiba ada anak satu lari nyamperin si ibu. Ibu, ada yang jatuh di sports hall. Ibu itu langsung lari ke sports hall. Jadi kira-kira dari ujung sini nih, ini tempat si ibu itu berada dan ini sports hall. Lari cepet, ternyata bener. Pas sampai di sports hall ada anak perempuan yang jatuh dan dipangku gini lah sama ibu itu. Pertama kali ibu itu ngelihat, dia udah ngelihat muka anak itu, bibirnya pucat, bibirnya biru kayak berdarah yang ketahan. Nah terus ibu itu masih diam, ibu itu udah ngebatin, wah ada sesuatu yang something wrong nih. Tapi ibu itu nggak mau ngomong dulu dan mau mastiin dulu dong, nggak boleh langsung bikin kesimpulan dong. Padahal lagi di pangkuan gini nih. Terus akhirnya laporlah ke kepala sekolah, diurus dan lain-lain, sempet lah dibawa ke rumah sakit. Belum, sebelum itu ya? kan di sekolah dulu, di gedung dulu, dicek lah. Terus dipijet-pijet gitu, nggak ada reaksi sama sekali. Nah, udah nih, langsung lah dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, baru berapa menit di check up dan lain-lain, pasang yang alat apa sih yang ngedeteksi jantung. Ternyata emang bener udah Nggak ada. Jadi, dan kata dokternya, memang itu udah nggak ada dari detik dia jatuh. Nggak ada yang ketahuan gitu. Sorry, gue mau nanya deh. Iya. Detik jatuhnya tuh dari jatuh sport hall lantai 2? Oh enggak, Oh. cerita jatuhnya tuh sebenarnya cedera main aja. Kan Lagi main, itu lagi lomba basket. GSM. Iya, lagi basket. Terus dia mau shoot atau lagi rebound atau apa, lompat, kesenggol lah sama lawannya ini, jatuh langsung meninggal di tempat. Nah, pada saat itu udah diurusin dan segala macam, baru ibu ini nyadar mungkin yang di tangga tadi tuh udah pertanda mau pamit lah dan segala macam. Terus di zaman itu kan udah selesai nih. Iya. Ya, jadi itu kasus yang ada, salah satu kasus yang ada di Gonzaga lah. Terus semenjak saat itu dia ini dulu kelasnya di ruang 9 Gonzaga. Ruang 9 tuh ada di paling pojok gedung Gonzaga dan itu ruangannya terhitung lebih kecil daripada ruangan lain. Sebenarnya Itu sih, ya pokoknya di bagian ujungnya, Iya. di bagian ujung gedung agak ke sana. Itu konon katanya dia emang kelas home base, Iya, kelas kelasnya perwalian itu dia. emang di ruang 9. Dan katanya sorry. Ya gitulah. Oke, konon katanya si satu anak ini, konon katanya kan dulu kelas perwaliannya kan emang di ruang itu. iya pokoknya itu kelas dia lah. Dan apa ya, katanya emang masih ada. Mungkin sampai Di detik salah ini. sampai detik ini Sampai masih detik ada konon katanya. Tapi rutinnya katanya ya ini tradisi atau mungkin ya sebagai bentuk penghargaan dan menghargai dia. Beberapa minggu atau hari setelah dia pergi itu, memang di tempat duduk dia dikasihlah lilin, bunga, ya maksudnya buat mengenang kan.
Tapi memang sampai detik ini beliau ada di kelas itu ngejaga. Mungkin karena rasa cintanya sama sekolah ini juga ya, nggak ada yang salah kan sebenarnya. Dan nggak ganggu. Tapi ada di tempat itu dan ya jadi penjaga lah. Tapi ada satu cerita yang berkaitan juga tentang itu. Nah ini ceritanya ada di satu hari sekolah udah hampir kosong nih. Karena dulu sekitar sampai jam berapa? Sampai sekitaran jam maghrib itu emang sekolah udah harus kosong. Udah harus kosong. Peraturannya dulu kayak gitu. Dan ada salah satu satpam yang mungkin emang nadanya emang agak lebih lebih keras lah. Emang karakternya tuh yang nyerocos gitu loh. Terus dia tuh lagi patroli. Kebetulan shiftnya emang lagi di depan situ. Dia patrolinya tuh muter dulu kan. Dia tuh jaga dari siang sampai kira-kira jam maghrib lah. Dan waktu itu udah mendekati jam maghrib. Pas dia sampai di depan lobi, depan sports hall itu, kan ada tiang bendera. Ada tiang bendera tadi. Di sekitaran tengah. Dia lihat, ini kenapa ada anak lagi hormat bendera. Jadi anak itu posisinya udah maghrib. Iya. Dari belakang. Sendirian. Lu jangan ketawa. Ini serius. Biar gak serem. Oh, biar gak serem. Aslinya lu takut kan? Iya, Pak. Nah lanjut ya. Nah pokoknya disamperin kan, terus bentar dulu belum. Dia bingung. Sebelum disamperin, dia ngomong. Dia di belakang kan? Ngadep belakang. Terus dibilang. Gak kelihatan mukanya karena jadi, ya rambut doang. Dia bingung lah pokoknya, kan jam segini udah maghrib, udah mau malam. Kenapa ada anak sendirian lagi hormat bendera? Hormat bendera cewek. Cewek. Terus lucunya, bentar dulu Ron. Lucunya nih, yang perlu diteliti, cewek itu pakai bandana. Terus ya udah sama satpamnya dibilang, "Weh, ngapain di sini udah jam segini?" Diterakin lah pokoknya. Bilang apa aja sih tadi? Ayo pulang. Nah, disuruh pulang lah pokoknya. Gitu-gitulah. Ya karena agak posisinya udah mau malam lah. Emang peraturannya kan emang udah harus kosong. Tapi pas disamperin kira-kira kayak 1-2 meter. 1-2 meter adalah. Ya. Nah, disamperin lah. Begitu udah 1 sampai sekitar 2 meter mendekati si perempuan ini, noleh lah ceweknya dengan mukanya penuh darah. Langsung itu satpam ngibrit ke depan dan malamnya dia pulang di kecelakaan. Nah, ya gitu. Aduh. Tapi Boleh. ya itu baru salah satu cerita yang ada sih dari berbagai macam mitos legenda yang ada di Gons. Sebenarnya banyak gak cuma di tempat banget. itu doang. Misalnya itu, tempat ini, sebenarnya kita lagi di tempat salah satu spot yang konon katanya ada legendanya juga lah, ada mitosnya. Ini namanya apa sih disebutnya Vegas nih, ada kelihatan di sini. Ini ada mitosnya, kata kalau jalan naik ke atas dihitung ada yang ikut lanjutin. katanya. Jadi misal kita hitung tanggalnya 1, 2, 3. Nanti udah selesai ya gitu. Coba yuk. Respect. Jangan, ini udah mau malam jamnya. Udah mau malam. Mungkin kalau coba siang-siang masih nggak apa-apa. Ada lagi di mana lagi nih sekitar sini, ada di lorong perpus. Ini lanjutnya ke tangga ini tuh, lanjutnya tuh ke lorong perpus. Situ ada Romo sama ada suster. Iya sebenarnya menjaga aja sih, tapi sering lewat. Jadi zaman dulu tuh kalau udah jam-jam segini gitu suka bau-bau, entah bau wangi, kadang bau busuk ya, juga. Gitu dan itu menandakan mereka lagi lewat. Ada juga nih cerita lucu nih, katanya ada salah satu guru yang katanya gak mau masuk ke salah satu ruang kelas. Tapi sekarang udah gak jadi ruang kelas, udah direnov. Katanya tuh lagi ada acara apa, temanya Halloween kalau nggak salah. Bikin properti pocong kalau nggak salah. Terus ditanya, kalian bikin berapa? Satu atau 2, lupa deh. 1 atau 2 pak. Terus ditanyain, loh kok ini ada 3 atau ada 2? Dan itu udah sejak itu katanya itu guru itu beliau tidak berani untuk masuk ke kelas itu yang gue dengar. Tapi nih perlu diingatkan juga teman-teman, sebenarnya segala cerita apapun yang ada di sekitar sini yang kita tidak bisa lihat, yang mungkin bisa kita rasakan, berapa orang tertentu bisa rasakan, sebenarnya tuh
mereka gak jahat. Iya. Maka ya. Pasti ada nada kisah yang terjadi di balik Di balik itu. itu. Perlu kita perhatikan juga mereka di situ ya. Apa ya? Mereka di situ emang Tempatnya. ada ya tempatnya emang di situ. Asal kita juga menghargai. Ya, Menghargai. mereka juga situ ya menjaga. Betul, malah menjaga. Mereka tidak bermaksud untuk Jahat. hal-hal yang jahat. Jadi ya perlu penting juga penting Kita juga ya kita menjaga dan kita menghargai betul. apa yang ada di sini. Iya benar. Salah satu pesan yang diberikan dari Patung tuh gak apa-apa. Lanjut. tapi nih, salah satu pesan yang diberikan dari guru yang tadi barusan kita ajak ngobrol. Sebenarnya yang mereka butuh cuma satu aja, doa. Betul. Doa. Benar-benar gue setuju banget. Itu Setuju. Soalnya gue dulu pernah ada di tahap gue tidak percaya dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Menurut gue klinik-klinik bullshit lah. Sorry. Tapi itu dulu terus gue juga harus bertanya ke pater-pater kan. Terus kayak, wah sebenarnya ada nggak sih? Terus tuh lu lihat aja di syahadat kita yang versi panjang. Aku percayakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Iya. Gitu. Jadi ya buat teman-teman mungkin sebagai insight aja kalau kalian nggak percaya ya gimana ya Ada. itu sebenarnya ya ada. sebenarnya Tapi percaya gak masing-masing. percaya doa. Ya doa itu intinya penting. sih. Iya. Oke, sekian dari Gons. Silakan Sesi. Ya, itu dari Gons ya. Tadi gue serem ya. 30 tahun lebih ya? Iya, kita 90 90 tahun. Gimana ini? 100. Oh iya udah mau 100. Ya, berapa tahun lagi? Iya. Gini deh, gua akan menceritakan beberapa Ini. mungkin Wisnu ada versinya sendiri dan gue ada versinya sendiri. boleh. Kalau gue pernah mengalami secara langsung, tapi gue nggak tahu juga faktor pemicunya apa, dan juga gue mau kasih backstory beberapa cerita yang cukup populer aja sih di sekolah kita. Yang pertama itu terkait gedung tengah. Kalian udah tahu kan gedung tengah? Baru kan? Gedung iya yang baru kan lantai 9 gitu. Yang Yang emang yang lama itu tuh jadinya gua pernah mendapat cerita dari teman-teman gua. Apa Allah lantai 2 ya? Iya, yang Allah lantai 2 bener wis. Itu serem. Itu Oh, serem. itu. Nah, Itu belum ini. karena gue bukan SMP SSC jadi gue tidak pernah merasakan era itu. Tapi Itu soalnya di situ kayak anak saya itu jarang banget di situ. Iya. Gue cuman bisa 6 bulan ngeliat gedung itu. Nah, kalau dari teman-teman gua yang memang diberi bakat lebih dan memang ada beberapa romo yang mengkonfirmasi itu juga buat tentang story apa di balik gedung itu tuh, karena yang menempati gedung itu tuh udah bukan kasarnya bukan jin-jin lagi. Mereka bukan setan receh. Udah senior. Udah senior. rajanya. Enggak. Tapi kan udah Raja iblis. aduh. Tapi semi iblis, semi devil. Berarti jahat dong. Iya, sepertinya kayak gitu. Soalnya ada beberapa cerita juga anak-anak CC yang diganggu Iya. dan diganggu dan lain-lain. Terus kalau nggak salah ya, ini gua dapat cerita dari teman-teman itu tuh salah satu pemicunya itu karena waktu gedung tengah kita direnovasi, diratain terus digali, itu tuh ada yang nanam kepala kerbau. Bukannya itu malah bagus. Itu kan biasanya siapa? Nah, kalau kayak gitu tuh malah jatuhnya kan kalau orang-orang Jawa bukan kayak nyebutnya kayak pasak bumi gitu kali ya. Iya. Nguburin kucing gitu kan. Gitu-gitu. Tapi menurut gua malah yang hal-hal yang kayak gitu nggak sih yang narik mereka, ngasih energi mereka buat bisa. lebih Bisa. kuat. Bisa Ya juga. pokoknya salah satu faktor pemicunya karena itulah. Terus mungkin salah satu yang paling populer juga itu tentang gamelan. Oh ya itu. Gamelan bisa. pernah tahu kan? Gamelan yang kadang katanya main sendiri lah, kadang pindah-pindah tempat sendiri. Jadi bayangin satu set gamelan gitu. Berat itu. Iya dong. Kalau gamelan itu gini. Jadi kita Oh tuh my god. kita What punya is that? gamelan baru tuh. Kayak belum ada 3 tahun. Guys, bentar. Itu kenapa? Iya tahu. Seminar. Jadi Cir. gamelan itu belum ada 3 tahun. Jadi dibuat sama Bruderan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, waktu sampai CC banyak kayak karyawan 10 atau lebih nyoba angkat
gamelan itu nggak ada yang bisa Gak ada yang nggak kuat tuh, bayangin. beneran Satu kayak gamelan dia angkat. kuningan gitu nggak ada yang bisa ngangkat Gitu. bawa satu nggak ada yang bisa. Terus akhirnya ada guru yang nyoba nelpon ini yang punya yang buat gamelan, Bruder. Iya. Terus gini katanya, Bruder kok ini nggak bisa diangkat. Terus katanya, udah dikasih sesajen belum gitu. Nah itu Gitu. Ini katanya ya salah satu urban legendnya yang populer tuh waktu itu gamelan pernah dipindahkan ke sport hall malamnya buat dipakai lah besok paginya. Terus karena memang udah tahu dikasih sesajen itu kayak sebenarnya tradisi kita menghormati aja ngasih sesajen itu, dan gurunya yang biasa ngasih sesajen ini nggak bisa datang atau nggak bisa hadir gitu apa gimana, pokoknya berhalangan lah. Terus ya udah katanya dibantu didoain dari jauh. Akhirnya gamelan itu dari ruang penyimpanan dipindah nih ke sport hall, udah ditata rapi semua, tak udah dong ditinggal dong. Ya karyawan juga mikir apaan sih gamelan. Set balik besok paginya ada yang buka sport hall, kok masih kosong, gamelannya di mana? Jadi terus dicari-cari, ditelusurin, ternyata balik ke tempat penyimpanan awal. Nah, gamelan itu juga ini. Jadi kalau dilihat ada sosok yang namanya Mbah. Kalau orang gamelan ya, Mbah ini. Jadi kalau gamelan yang gak dikasih sajen, dipukul tuh nggak ada bunyinya. Serius? Kan harusnya tuk tuk gitu. Serius? Iya. Nah, jadi kayak harus dikasih sajen dulu, dan sesajennya itu mbahnya ini minta riders. Jadi harus ini tapi apa orang atau yang jaga lah, sosok yang jaga lah. Oh my God. Isinya lah. Iya. Itu harus kembang 5 atau 7 rupa ya. Oh dia minta riders. Iya, terus spesial. nanti dipercikin ya. Mungkin red card, dia punya red card. Iya. Tapi Mungkin menurut gue itu menarik loh, karena itu nggak selamanya mistis, tapi iya, kayak budaya kayak juga budaya ya. juga. Jadi kita Menarik. salah satu bentuk menghormati. Iya. Mungkin itu beberapa yang populer di CC. Terus ada juga yang Lanjut ke ini. Gua ada yang hubungan sama guru yang jaga gamelan. Ya itu. Oh, Jadi iya, lanjut. gua punya cerita. Jadi ini guru gua. Kayak guru gua tiba-tiba, kan dia guru sejarah nih. Tiba-tiba hari itu mendadak kan, kayak Iya. hari ini kita ulangan gitu. Ulangan sejarah gitu. Padahal harusnya jadwalnya minggu depan. Kayak, Pak, kan harusnya minggu depan. Enggak, saya maunya hari ini. Emang kenapa minggu depan? Saya nggak bisa gitu. Sorry. Gak bisa apa? Gak tahu gitu. Dia juga nggak tahu. Terus ya udah kita. Sorry, wis, dia nggak tahu. sabar. Motong ya, wis. Iya. Jadi for konteks guru sejarah kita emang udah tua. Oke. Terus tuh emang orang Jawa asli. Jadi ya masih ada unsur kejawaannya dan beliau yang kadang-kadang nge-guide kita hal-hal kayak gitu. Nah, lanjut. Dia nggak tahu tuh. Pak, emang minggu depan bapak mau? Nggak tahu. Terus akhirnya terpaksa ya kita ulangan mendadak kan. Ternyata beneran minggu depan gurunya nggak masuk. Ternyata apa? Orang tua dari siswanya dia, wali kelasnya dia meninggal. Itu nggak bisa datang. Itu ternyata beneran terus minggu. Itu kayak ya Itu. gue merinding tapi kayak feeling guru gitu lah. Iya. Ya, Iya. kayak Itu bakat Bakat lah, beberapa bakat. orang. Tapi ada juga yang kalau misalnya tadi kan yang berdarah-berdarah gitu. Gue pernah diceritain sama guru gue. Jadi dulu anak CC ada yang pernah kecelakaan meninggal di depan stasiun Gambir kalau nggak salah. Kecelakaan Oh, deket di dong ya? Iya. Nah, terus kayak gurunya ini udah meninggal nih, apa anaknya ya. Terus ada guru ibu-ibu ketemu anaknya ini di sekolah gitu. Padahal udah nggak ada. Jadi kamu kok pucet banget gitu. Terus kayak dia jawab mah nggak apa-apa bu. Terus kayak oh ya udah. Akhirnya gurunya balik ke ini kan ruangan gurunya kan. Terus dia nanya ke temennya, kok si itu kenapa ya pucet banget? Terus bu itu kan udah meninggal gitu. Itu padahal mukanya udah biru banget. Itu kayak satu hari abis Iya. 1 atau 3 hari gitu abis. Tapi itu gurunya nggak tahu ya anaknya. Nggak tahu. terus lu tahu nggak sih Wis? Apa? Ini pengalaman gue sendiri ya. Lu tau gak di lobi kita itu ada cerita apa? Apa tuh? Gue nggak tahu. Nggak, jujur ini gue nggak tahu. Tapi sabar. Ini makanya gue sampai detik ini masih mencari-cari ada apa sih Iya, di lobi itu. backstory-nya, Soalnya kita waktu itu posisinya lagi CC Cup juga. Iya. CC Cup kita pasti pulang malam dong. Nah, Tiba-tiba dingin gitu. ini gue juga merinding banget tiap cerita ini. Terus ini berawal dari gue sebenarnya udah nggak di sekolah nih lah. Gue di sekolah terus tuh udah gue lagi di les
dan gue baru mau pulang les malam-malam, mau nongkrong dulu lah apa gimana. Tapi tiba-tiba temen satu kos gue nelpon gue dengan tone yang panik. Oh ya, for your information, kosan gue nggak terlalu jauh ya dari saya itu masih walking distance-nya 300 meter gitu lah. Terus teman satu kosan gue tiba-tiba nelpon dengan ada yang panik gitu, kayak gue jarang berinteraksi sama nih orang, dan orang itu kayak dingin banget gitu loh, kayak cold banget, jarang gitu yang ngungkapin perasaannya. Tiba-tiba dia telepon, dia nanya, "Mik, lu di mana?" Terus kayak kan suaranya khawatir gitu. Gue kayak gue masih di les, kenapa? Terus kayak dia ngomong, "Mik, lu cepet pulang deh, lu cepet pulang." Dia kayak insist on gue cepet pulang, padahal gue juga deket banget sama dia juga enggak, cuman ya kita saling tahu aja. Terus kayak aduh kenapa ya, terus gue nanya, kenapa ada apa? Dia kayak makin panik suaranya, "Udah lu cepet dulu, pulang dulu baru gue ceritain." Nih ngomong gitu. Terus gue kayak yaudah bentar gue pulang. Terus tuh, tapi kenapa sih lu kasih gue premis biar gue tahu nih gue menghadapi apa? Dia cuma bilang gue lagi diikutin. First thought gue, diketin orang, serem dong. Iya. Mau hipnotis. Kaget gua, sumpah kaget banget gua. Oke, Lanjut. Kan diikutin orang, dia diapa-apain, gue serem dong. Tapi gue mikir, nih orang badannya keker gitu, kayak ngapain dia takut diikutin orang gitu. Lu masih mikir itu orang? Iya, gue masih mikir itu orang. Cuman sepanjang perjalanan tuh gue ngerasa nggak enak. Kayaknya feeling gue bukan orang deh. Terus pas gue sampai kosan di lobi, jadi kosan gue bawahnya ada lobi. Terus duduk sama dia, awalnya masih santai. Terus gue paksa tanya, lu habis ngapain? Soalnya gue tahu nih orang emang rada-rada lah. Lu habis ngapain? Kasih tahu gue. Terus dia bilang, gue juga nggak tahu kenapa, tapi dia tuh lagi baru ngurusin administrasi buat sesekap. Pas pulang ya ada kakak kelas kita yang kayak ngasih premis cerita itulah. Nah dia penasaran, tapi kakak kelas kita dibilang jangan udah malam dan bukan tempatnya gitu. Tapi karena dia maksa terus, tapi sampai akhirnya juga nggak diceritain, tapi dia kayak maksa terus gitu, kayak udah gue mau tahu, push banget. Nah setelah itu dia keluar dari gerbang sekolah, itu kayak ada yang ngikutin, ngerti nggak sih kalian? Ada feeling kalau orang bisa ngeliat kalian. Iya. Terus dia cerita kayak gitu, tiba-tiba kayak gue ngerasa semuanya dingin banget gitu, kayak oh my god, sabar gue sih jadi kayak gimana ya, kayak yaudah serem banget gitu, kayak gue nggak tahu mau ngapain, gue bingung. Terus akhirnya gue bantu nganterin dia ke kamar kosan lain, yang padahal lantai kamar kosan gue sama dia sama lantai 2, yang cuman naik tangga tuh nggak seberapa banget. Tapi di saat itu kita sama-sama nggak punya nyali, kayak sama-sama berasa ada yang ngikutin, kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Terus ya udah deh, udah ada feeling kayak gitu. Gue akhirnya setelah beberapa kali ya gue baca doa, soalnya mau ngapain lagi di situasi seperti itu. Gue baca doa, terus tapi tuh itu doa masih lancar, masih bisa. Terus gue ngantar ke kamar dia, gue yang deg-degan, gue sendiri nih, tadi dia sendiri, gantian gue yang sendiri. Terus gue kayak aduh matilah gue awalnya doa 1-2 kali itu nggak bisa, kayak terbata gitu, kayak sesek aja. Terus yaudah gue turun lobby kosan dulu, gue nggak tahu mau ngapain. Gue telepon nyokap gue nggak diangkat, gue telepon kakak gue juga nggak diangkat. Gue panik, gue telepon teman-teman gue yang siapa aja, teman-teman gue random, gue telepon kayak lu nggak lagi ngapain, terus kayak lu doain gue bodo amat, pokoknya lu doain gue. Lu salah marknya sampai kamar kosan, sampai gue bilang berhenti baru berhenti. Terus dari situ gue building up courage gitu, kayak ini bukan nggak nyata, kayak dia nggak bisa nyakitin gue physically, kayak yaudahlah nggak apa-apa, gue harus berani. Sampai masuk kamar kosan gue juga, gue tutup pintu. Oke. Nah tapi yang anehnya di kamar kosan gue ngerasa kayak jadi sesek banget. Padahal kosan gue ya kecil enggak, tapi ya masih ada space, tapi gue ngerasa kayak nggak enak banget ya di sini. Sempit banget. Terus kayak di sisi ruangan gue, karena kebetulan ceilingnya agak tinggi ya, atapnya agak tinggi, gue ngeliat kayak ada yang ngeliatin, berasa ada yang ngeliatin. Gue tutup mata pun masih ada yang berasa ngeliatin. Wah, gue bilang kacau nih gue. Terus gue udah nggak tahu mau telepon siapa lagi. Akhirnya
sekali-kalinya gue telepon bokap gue. Gue jarang kan ngobrol sama bokap gue. Kayak gue ngomong sama bokap gue cuman kayak halo pak, terus kayak gimana, terus yaudah gue panjang-panjangin conversationnya, terus gue baru ngomong gue nggak tahu deh, kayaknya ada yang ngikutin deh. Gue baru ngomong ke bokap gue gitu. Terus bokap gue yaudah akhirnya ngajak ngobrol panjang-panjang, ngalihin topik gitu. Nah di saat itu tuh udah mulai agak tenang lah, jadi gue kayak oh ya udah aman. Gue ngerasa semua aman, udah aman. Gue akhirnya karena udah subuh juga, udah jam 12:30. Anjir, lama dong. Iya lama banget. Jadi gue pulang les itu sekitaran jam 9-an. Jadi gue ngerasa diteror gitu sampai jam 12:30. Terus gue kayak gue masih merinding banget aja kayak ya udah, walaupun rasanya masih diliatin, tapi gue udah merasa gue udah cukup punya courage lah untuk menghadapinya malam ini. Terus ya udah, gue setelah selesai telepon bokap gue matiin. Tiba-tiba kakak gue nelpon, dan ya mungkin kakak gue adalah salah satu orang yang sering berhadapan dengan kayak gini dan kayak gifted lah. Gue belum cerita apa-apa ke kakak gue, maksudnya gue belum cerita apa-apa ke keluarga gue selain bokap gue, dan bokap gue baru matiin telepon kan, baru kakak gue nelpon. Pas gue angkat telepon kakak gue, tau gak kata-kata pertama yang keluar di mulutnya apa? Dia kayak set, kayak telepon, halo, iya kayak, kenapa ada yang ngikutin pulang ya? Itu, gue kayak, waduh, kok tahu sih? Terus kayak, udah gak apa-apa, sekarang lu tidur aja, tapi jangan lupa doa. Besok bangun pagi, jangan lupa beres-beres kamar. Udah, gitu doang. Gue kayak, apaan sih? Ya gue tau kamar gue berantakan, tapi kayak nggak seberantakan itu harus diberesin. Terus ya udahlah, karena gue ngomong kayak gitu, udah mulai agak tenang lah. Cuman gue tidur kayak rasanya masih panas, dan kisaran ini gue inget banget karena gue kebangun itu jam 3 pagi, 3:12 pagi. Itu tuh kaki gue tiba-tiba berat, terus ya kayak ketindihan, ngerti gak sih? Gue buka mata, pitch black semuanya. Gue bener-bener ketakutan, terus kayak rasanya tuh lama banget, terus gue kayak berat banget rasanya. Terus gue nggak bisa ngapa-ngapain. Yaudah, gue pasrahin, gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue pasrahin, kayak yaudah gue pasrah aja, gue berbaring di situ. Kalau gue mati aja lah. Terus rasanya udah kayak 3 jam 4 jam. Terus kayak pas badan gue udah mulai gerak, gue nyalain semua lampu dong, cetek gue nyalain. Gue liat jam, itu tuh baru jam 3:15. Jadi 3 menit lewatnya 3 menit, padahal gue berasa berjam-jam. Dan itu gue kepanasan. Gue kayak, wah ini nih kayaknya ada yang gak bener nih. Akhirnya yaudah, gue melakukan kayak gue doa, terus gue scroll TikTok sampai ketiduran. Nah sudah scroll TikTok sampai ketiduran, gue bangun pagi, mau sekolah dong. Terus waktu itu mau mandi, gue buka kamar mandi gue. Itu tuh ada cermin di kamar mandi gue. Terus tuh atasnya kayak ada rak gitu, ada rak biasa gue naruh sampo dan lain-lain. Itu semuanya udah berserakan kayak abis ditebas orang gitu, kayak berantakan banget. Terus ya udah, gue inget kakak gue aja besok beresin kamar. Ya udah gue beresin, terus ya udah berhenti. Habis itu gue masih nggak tahu sih penjelasannya kayak gimana kalau mau dipikir secara logis ya. Bener-bener kayak main botol-botol sabun berjejer yang kayak berat, kayak 1 liter 2 liter masih agak penuh. Terus tuh kayak berserakan aja di lantai semuanya, kayak ada yang jatoin. Dan gue kayak yaudah lah, gue udah YOLO aja lah gue. Tapi itu sampai detik ini lo nggak tahu apa yang temen lo lakuin? Gue masih nggak tahu ceritanya kayak gimana backstory. Tapi awalnya dari temen gue yang lagi di CC, lagi di lobi. Katanya emang ada sesuatu, ada kejadian yang di lobi itu yang emang kayak kurang enak ya kalau diceritain. Soalnya kayak lumayan brutal. Jadi kayak emang kesalahan temen gue, karena emang dia itu sih, dia maksa orang lain buat cerita, dan mungkin itu mengganggu. Jadi ya kalau pesan gue sih jaga sikap aja sih gitu.